Halo semuanya, di episode kali ini kita akan tanya jawab diskusi seputar perancangan UX. Di sini sudah dikumpulkan sekumpulan pertanyaan-pertanyaan, ada 5 pertanyaan yang akan kita bahas terkait dengan perancangan UX. Yuk kita mulai. Oke, pertanyaan pertama adalah apa yang harus ada sebelum melakukan perancangan UX? Ya tentu saja kita harus mengikuti proses bagaimana kita hendak melakukan pendekatan UX itu. Salah satu prosesnya kan user centered analysis dan design ya. Tapi kalau kita mengambil dari sudut pandang pengembangan perangkat lunak, setidaknya kita perlu menyiapkan persona atau aktor. Siapa sih yang akan menggunakan aplikasi itu? Itu akan sangat berpengaruh pada UX yang akan kita tawarkan. Apakah untuk orang yang memang sangat paham teknologi dengan literasi digital yang mencukupi atau orang-orang yang awam dengan teknologi. Selanjutnya kita harus juga sudah memiliki user story atau use case ya. Jadi kita sudah paham skenarionya apa yang akan dilakukan di aplikasi itu. Dan yang terakhir yang harus kita pilih, yang harus kita tetapkan itu adalah pilihan platform. Solusi yang akan kita kembangkan itu akan tampil di televisi kah? Apakah akan tampil di tablet, desktop, mobile, atau web? Jadi 3 hal itu yang harus dipersiapkan. Persona atau aktor, user story, dan platform yang akan dipilih. Nah, pertanyaan kedua nih. Apa saja tahapan ideal dalam perancangan UX sebelum menuju ke proses pengembangan perangkat lunak? Ini cukup menarik karena sebagian besar UX designer atau pengembang aplikasi atau tim pengembang aplikasi itu melakukan pendekatan yang berbeda-beda. Tapi kalau kita bicara tahapan ideal, setidaknya ada 4 tahap nih. Yang pertama, UI sketch. Di sini kita akan menggunakan pensil dan pulpen untuk menggambar layoutnya saja. Kira-kira tampilan layoutnya seperti apa. Kasar banget, tidak detail. Kemudian kita sempurnakan tuh menjadi wireframe. Kita lebih detail. Apa yang detail di wireframe yang tidak ada di UI sketch? Yaitu informasi. Data apa saja yang di capture itu udah ada di wireframe. Format datanya seperti apa itu sudah ada di wireframe. Jadi sudah lebih detail dari sisi data dan informasi yang akan direkam dan yang akan dikeluarkan. Tahap ketiga itu mockup. Mockup ini jauh lebih detail daripada wireframe karena selain informasi dan data, mockup juga sudah menerapkan look and feel yang akan kita terapkan di aplikasi tersebut. Jadi kalau kita bicara Android misalnya, pada saat tatanan mockup itu desainnya sudah mirip Android, sudah basisnya Android Material Design. Dan mockup ini terus disempurnakan menjadi prototype. Prototype ini yang membedakan dengan mockup itu adanya interaksi. Jadi adanya klik, adanya scroll, adanya hover, itu di capture di prototype. Dan prototype ini, beberapa prototype juga dikembangkan dengan teknologi yang sama dengan pengembangan perangkat lunak selanjutnya. Dan beberapa orang mungkin mengatakan, ribet, banyak banget stepnya. Kalau kita langsung ke prototype boleh nggak? Jawabannya boleh. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Prototype itu terbagi menjadi 2, low fidelity dan high fidelity. Kalau low fidelity itu mirip high fidelity mockup, cuma ditambah interaksi. Jadi kamu bisa mengembangkan low fidelity prototype dengan tools untuk prototyping seperti InVision atau yang lain. Sementara high fidelity prototype itu aplikasi yang seperti layaknya software. Jadi sudah dikembangkan dengan teknologi yang sama dengan software itu sendiri. Jadi kalau kita buat high fidelity prototype untuk aplikasi web, ya dikembangkanlah dengan teknologi AngularJS, .NET Framework, dan sebagainya. Cuma bedanya fungsionalitasnya terbatas. Jadi nggak bisa melakukan interaksi sebegitu dalam seperti layaknya aplikasi biasa. Nah, tapi bagusnya menerapkan prototype nih ya, rekan-rekan. Kalau menerapkan prototype, user itu nggak tervisualkan sesuatu yang sangat kompleks. Dia bisa melihat bahwa hasil akhirnya itu seperti ini gitu ya, seperti itu. Tapi nih bro, saya bingung kalau mau mulai perancangan UX itu pengen simple,
tapi nggak bikin saya pusing. Caranya gimana ya? Nah, kalau ngadapi yang kayak gini, caranya sebenarnya nggak sulit-sulit amat. Pertama, ingat nggak konsep UX itu yang benar itu seperti apa? UX itu salah satunya adalah simplicity. Simplicity itu sebenarnya memperpendek learning curve. Gimana cara memperpendek learning curve atau proses pembelajaran sebuah software? Ya cari aplikasi yang sejenis. Kalau kita buat e-commerce, ya udah lihat e-commerce yang sudah ada, lalu amati, tiru dan modifikasi, tambahin value proposition atau nilai yang keren yang kamu tawarkan. Lalu jangan lupa juga setelah itu pelajari material desain platform yang dituju. Jadi jangan sampai buat aplikasi Android, platform desainnya pakai iOS, jangan. Android ya Android. Jangan juga memaksakan teknologi web dengan tampilan yang ada di Android, nggak bisa seperti itu. Karena pengguna Android ya udah terbiasa dengan material desainnya Android. Coba deh baca tentang material design platform yang dituju, pasti kamu akan dapat inspirasi banyak. Nah, langkah ketiga yang patut ini dicoba ya, yaitu mencari mockup framework, wireframe dan prototyping tools yang sudah ada. Itu akan memudahkan kalian mengembangkan user experience. Jadi 3 hal itu dulu aja ya sobat ya. Nah, kalau rekan-rekan udah menggunakan platform pengembangan berbasis Visual Studio atau Visual Studio Code, maka sebenarnya Microsoft punya ekosistem untuk melakukan perancangan UX yang simple ya. Ekosistem pertama pada saat rekan-rekan hendak melakukan sketching UI atau menggunakan aplikasi yang related untuk pengembangan perangkat lunak, ada beberapa. Untuk sketching UI kita bisa menggunakan Microsoft Whiteboard. Jadi ini aplikasi untuk kita melakukan sketching UI. Kalau rekan-rekan sudah terbiasa melakukan sketching UI dengan Microsoft Whiteboard, Microsoft juga punya software seperti Visio. Visio ini bisa membantu rekan-rekan untuk melakukan pembuatan wireframe diagram. Jadi di tahap 2 tuh, wireframe diagram. Ya, selain membantu menyusun wireframe diagram, Microsoft juga punya software yang mungkin rekan-rekan gak asing, yaitu PowerPoint. Jangan salah, PowerPoint juga punya tools yang kita sebut dengan storyboarding. Storyboarding shape ini akan sangat membantu pada saat rekan-rekan hendak mengembangkan mockup. Jadi kalau rekan-rekan pengen mengembangkan mockup dengan material desain berbasis Windows atau yang lain, itu bisa menggunakan PowerPoint. Lalu bagaimana kalau kita pengen mengembangin aplikasi dan itu kita hendak menyusun prototyping? Microsoft punya Paint 3D kalau misalnya rekan-rekan ingin mengembangkan software yang basisnya itu 3 dimensi. Dan ini cukup keren menurut saya. Oh iya, jangan lupa juga ya, Microsoft juga kalau misalnya rekan-rekan mengembangkan aplikasi berbasis Windows, Microsoft juga punya aplikasi yang namanya Blend for Visual Studio. Ini adalah aplikasi untuk prototyping khusus untuk aplikasi Windows. Jadi ada Microsoft Blend. Kalau rekan-rekan suka VR, ingin mengembangkan prototyping di sana, jangan khawatir. Ada juga software yang namanya Microsoft Make It. Ini khusus untuk pengembangan prototyping yang basisnya VR. Jadi rekan-rekan bisa mudah mengembangkan aplikasi berbasis VR. Contohnya di sini rekan-rekan mengembangkan aplikasi untuk sepatu virtual ya. Jadi banyak banget pilihan yang ada ya, bisa menggunakan Blend, bisa menggunakan yang lain, dan tentu saja jangan lupa ada juga software-software yang pihak ketiga yang bisa digunakan seperti InVision, Balsamiq, Just In Mind, dan masih banyak lagi. Jadi itu dulu sesi Ask vs ID di episode perancangan UX. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.